الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Allah kasih ilham untuk dihanyutkan di sungai Nil. Kebetulan itu jadi aliran arah tempat mandinya Siti Asiyah sama dayang-dayangnya. Begitu lagi mandi kulit ada keranjang, kata Siti Asiyah, ambil, apa isinya? Dilihat, ya Allah, baik, ganteng, cakep, sehat. Bilang benar di Siti Asiyah, dibawa pulang. Karena Siti Asiyah Prabu udah punya anak, anak Fir'aun itu punya anak. Saya nggak tahu apa Fir'aunnya melengoi kemudian punya anak aja. Dan Fir'aun nanya sama bininya, kalau bahasa orang kampung goblok mah, nyalo apaan lu? Baik bapak lu. Dari mana? Dari sungai. Coba boleh laki apa perempuan? Laki. Apa kata Fir'aun? Bunuh. Apa kata Siti Asiyah? Bang, kita kan gak punya anak, kita rawatin aja ya. Fir'aun luluh hatinya. Apa kata Fir'aun? Iya dah kalau gitu. Nih pelajaran pertama, Fir'aun segitu galaknya sama bini takut. Makanya saya mah kagak heran orang kampung ngobak pada begitu. Nah Fir'aun aja takut sama bini. Hati-hati pak, bini dia begini-gini kelihatan kelamat keluar. Kalau udah di jalanan pakai setan jalanan. Masih setan belum dia. Gua motor HP di sini juga ngobrol. Telepon. Ketemu temennya ngobrol, berdua di tengah jalan. Jalanan tuh. Sama Pak Bu, di Mesir juga sama. Kalau di Mesir mobil, di Mesir jalan motor ya. Orang Mesir itu bilang, akbarul muskilah, akbarul masyakil fitori al-madalah. Masalah terbesar di jalan emak-emak itu kata orang Mesir sama di situ juga. Pak, perempuan itu kan makhluk paling misterius. Ya, bener gak? Nih, hari ini Maulid. Bener gak semalam ibu udah gantungin baju milih puyeng? Yang putih, yang hitam, yang merah, yang hijau dideretin aja ya. Puyeng dia bilang nanya sama lakinya, bilang lu pantesan di mana ya besok? Kata lakinya itu mah hijau lu pantes. Kayaknya merah gak bang? Tadi nanya. Besok mah ini pakai belang. Perempuan pak. Ya, bener gak? Bener. Kalau lagi jalan pak ke mall sama bini, gini kita gandeng nih, ya. Terus lewat perempuan cakep, kalau bini nanya mendingan pingsan. Kita jawab bener salah, jawab bohong salah. Bini nanya nih, bang, emang itu perempuan cantik bang? Bang, itu perempuan cakep apa kagak? Gak bisa. Kita bohong. Wah, cakepan nama kemana-mana. Apa kata bini? Ih, mata lu buta. Tuh, kalau bohong, jujur tanpa salah. Bang, cakep apa kagak tuh perempuan tadi? Jujur kita. Iya mah cantik. Apa kata bini? Berarti mama jelek dong. Mendingan pingsan. Begitu ibu-ibu kan kesel. Karena perempuan itu punya dua aturan tidak tertulis. Yang pertama, perempuan selalu benar. Yang kedua, jika perempuan salah wajib balik ke aturan pertama. Iya. Jadi begitu mau Pak. Ya. Begitu kalau di rumah,
Kenapa suami lebih betah di luar rumah? Padahal kan Nabi bilang, hai para suami, jika di luar sana kalian tertarik melihat perempuan yang bukan mahram, pulang, di rumah ada yang halal. Cuman kan Pak, kita ngebatin. Ya Rasulullah, di rumah yang toko dapur. Lah, ini kalau bukan maulid, saya yakin ibu-ibu belum pada mandi di rumah. Ayo. Lagi orang maulid aja. Masih pakai daster, Ustaz, daster kan makin lama makin adem dipakai. Apa? Lah, golongan ikan banyak. Ya Allah, laki segan deketinnya. Uyar, masuk angin, koyok, di mana berada? Dijidat, di pipi, di leher, di pundak. Dideketin lagi, goro-goro, wangi, bau-bau. Ada sepisah mati ini. Makanya laki seperti luar rumah. Padahal ibu kalau di rumah, bunda lebih dandan lagi. Mas Wani, ibu tahu nggak pakaian yang namanya lingerie? Tahu? Yang pakai tali doang sini. Lingerie. Bahannya kayak dalaman mobil. Itu warna merah. Tuh pakai kali-kali depan laki. Yang begitu. Yang udah nenek jangan ya. Bukan apa-apa kalau nenek didorong ibu ditarik ibu. Kalau lakinya ngomong dah, pakai baju gosok lah itu becek. Buset boleh gua bang ini. Lah emang begitu bu, istri soleha mah harus, bahkan kata para ulama, jadilah seorang pelacur di depan suami. Oh, suami lagi nonton TV, cinta bukit itu rasa. Ya ini. Cuman hati-hati tuh bocah udah tidur Lagu apa lu ya? bukan apa-apa Bo. Kalau bocah belum tidur, ini ada kejadian nih, ada bocah kecil kelas 1 SD namanya Mamat sebutnya. Emang si Mamat ini otaknya pas-pasan. Begitu lagi sekolah belajar matematik Pak, kan susah matematik. Dia di belakang begini nih, tangannya diginiin, Bismillahirrahmanirrahim, diusap kepalanya. Gak ibu guru nanya, nah kenapa lu begitu? Begini ibu guru, malam saya dengar emak saya ngomong ke bapak saya, Pak kalau masuknya susah palanya ludahin. Bocah kagak ngaku dong, susah masuknya matematik diludahin palanya. Ya romannya mawir sekarang ini yang nyangkut ini doang ini. Hati-hati, lihat bocah udah tidur belum? Tuh, sampai mana tadi? Bukan si Mama, bukan tadi abang tadi. Si Asia, ya. Yang kedua, Siti Maryam yang membidani kelahiran Rasul. Siti Maryam Bapak Ibu adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut di Al-Quran. Gak ada lagi. Khadijah gak ada, Fatimah gak ada, Aisyah gak ada. Cuma Siti Maryam yang ada di dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surah. Siti Maryam itu terkenal sangat alim, taat, qanitah kepada Allah. Sangat ibadahnya hebat, bahkan makanannya yang nganterin Jibril. Hingga satu ketika Siti Maryam didatangin sama malaikat Jibril. Jibril bilang, Maryam, bentar lagi Allah akan memberimu seorang anak. Siti Maryam kaget. Serius Jibril? Iya. Sumpah? Iya. Lah kan saya belum nikah dan belum disentuh laki-laki manapun. Apa kata Jibril? Kalau Allah udah punya
punya mau pasti terjadi. Siti Maryam ikhlas menerima takdirnya. Bener kagak lama Andis itu ngidam pagi-pagi. Geger kampung. RT RW pada datang, di Maspol, di Desa, di Lurah, lu pada datang. Nanya, Maryam, gua denger lu ngidam ya? Iya Pak RT. Lah kan lu belum nikah. Ini dari Allah. Percaya apa kagak? Agak. Wah ternyata lu begini. Akhirnya diusir dari kampung, tapi nggak terlalu jauh. Dibikinin bubuk, di situ Maryam dikucilin, ditemenin sama adiknya yang namanya Yusuf. Singkat cerita 9 bulan kemudian lahir. Itu RT RW di Masro, Lurah pada datang lagi. Apa kata mereka? Oh bener. Lurah. Lah ibu-ibu habis melahirkan ditanya-tanya begitu buyar. Kata Maryam, Pak RT kalau kagak percaya lu tanya itu bayinya. Kata RT Bayinya ngomong. bener. Nabi Isa yang masih merah ngomong, aku adalah Isa bin Maryam. Aku akan menjadi seorang nabi dan rasul. Aku akan diberikan sebuah kitab yang namanya Injil. Udah dari situ nggak ngomong. Doa RT RW Bunura pada tobat. Saya nggak nanya RT berapa sono. Kampungnya apa kampung obat juga? Kalau RT sini mah kalau di kita ya jadi kampung saya nih kampung. Biasanya RT RW apa enggak yang nama janda itu biasanya. Yang keluarga dia namanya di data ya. Kadang-kadang saya kerja begitu asal ngadain santunan kok, udah bocah ya anak-anak yatim itu yang disantunin. Menujunya sudah kagak enak. Salam ya sama emak begitu. RT saya out di sini mah. Sama. Emang kerjaan dia bu dengan kakak warga. Wa akhadhaha al-makhadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u lahirlah Rasulullah seketika malam itu yang tadinya gelap gulita langsung menjadi terang benderang. Dan terang benderangnya itu bukan cuma di Mekah tapi di seluruh dunia. Maka para pendeta Nasrani, rahib Yahudi yang masih beriman kepada Allah melihat cahaya terang, mereka berada di mana-mana melihat cahaya terang tersebut, mereka mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah telah datang seorang nabi terakhir, telah lahir nabi penutup yang akan membawa agama Allah. Itu mukjizat Rasul dari akhir udah ada. Masih lama nih. Tadi Rasulullah dari segi fisik aja udah beda. Jadi tubuh Rasulullah itu bercahaya Pak. Makanya kan heran kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda belum ada. Kenapa mereka tidak beriman padahal tubuh Nabi, fisik Nabi aja itu udah beda. Ternyata mereka itu sebenarnya di hati kecilnya mereka beriman, membenarkan. Nabi itu kan nggak pernah bohong sepanjang hidupnya. Tapi karena mereka gengsi. Abu Jahal, Abu Lahab itu tokoh orang kaya, juragan. Nabi Muhammad anak yatim, orang miskin. Karena mereka gengsi, mereka nggak mau menerima apa yang Rasulullah bawa. Bahkan pernah satu ketika Abu Jahal ketangkep basah habis maghrib, dia ngendap-ngendap, diem-diem, ngempet di rumah sahabat yang kalau habis maghrib baca Quran. Dia kangen dengan bacaan Al-Quran, didengerin, dilihat, ngumpet-ngumpet, malu dia. Begitu selesai, dia mau pulang. Ternyata ketemu temennya 2 orang. Nanya, Abu Jahal, kalau orang Quraisy yang mengambil mandir itu Abu Jahal, Abdul Hakam. Artinya bapak yang bijak. Kata Nabi, jangan panggil Abdul Hakam, panggil Abu Jahal, bapak yang bodoh. Gitu kata Nabi. Kata Nabi, kata temannya, Abu Hakam, kamu dari mana? Nah, lu
Nabi aja cuma bisa ngajak, nggak bisa ngasih hidayah. Tuh, nih. Maka Rasulullah itu dari segi fisik berbeda. Nih beberapa riwayat aja ya yang unik-unik aja saya sebutinnya kelamaan. Rasulullah itu punya rambut panjangnya di bawah telinga sini sampai sini. Enggak lurus, enggak keriting. Itu ombak laut, nampak warnanya hitam. Oh. Punya dahi lebar, tanda orang cerdas. Yang tidaknya jenong pintar. Mungkin apa pintar nyolong, pintar nipu, pintar bohong ya kita. Loh. Memang ibu-ibu sama ya. Hati-hati lagi tidur dompet, hati-hati bukan lagi intip. Kadang-kadang colok. Ada bapak-bapak ngomong, Ustaz saya bangun tengah malam kok saya lihat istri saya di bawah selimut wajahnya bercahaya. Oh lu, itu HP lu lagi dipeleksain. Kali bercahaya wajahnya. Tuh, gua saya kasih tahu, nggak boleh buka-buka HP suami tanpa izin. Haram, dosa. Nih, kalau kita belajar fikih rumah tangga, jangankan buka HP, ibu ini mau hahaha sama laki, ya, dia masih pakai celana dalam. Kalau dia kagak ngizinin buka, jadi dodorin, buka, udah bikin, lah, turunin apa kagak ini, gitu, ya, malah harus izin kalau laki ibu dodorin, dia kagak suka, nggak redok, dosa. Apalagi buka HP. Dengerin, perkara dia mau ganteng, perkara dia mau punya bini lagi, cowok cewek lagi, bodo amat cuma urusan dia sama Allah. Ya. Menang lagi baik Pak Lu. Mau kagak boleh, ya. Tuh. Lalu Rasulullah itu hidupnya mancung, lancip, bukannya apa tuh? Kalau mancung tapi bengkok aja, ujung bengkok ya. Bukan, lancip. Rasulullah punya alis seperti huruf nun yang terbalik. Tahu huruf nun terbalik? Melengkung gitu ya. Itu alis mana? Kalau alis bini kita kan Pak sin, rempes. Makanya kalau mau ngaji lama berdemak banyak gambar alis. Alis ulat bulu. Mau alis apa itu? Sama ya. Dari pura-pura aja loh. Kalau digambar ngaji ke-8, ke-7 udah di depan kaca. Gambar alis merah-merah yang titik, pakai blush-on, pakai sifat mata, nah, pakai lipstick. Negara tengah-tengah begini pakai lipstick yang nomor 37 warna peach. Tahu gue ngurusin diri gue laki lo. Coba laki lo tanya, tahu nggak masalah lipstick? Alhamdulillah bini saya mah kadang-kadang dihadiahin tuh kosmetik rumah sama sari air. Tuh, warna, sampai saya tahu warnanya. Kita pilih lihatnya, oh baru warna 2 kompor. Tuh. Kalau kemarin begini kok jangan pakai yang merah banget. Kalau lewat depan tukang ojek dikatain habis makan kolak mak. Siang. Alhamdulillah Pak, ini kalau ngaji kalian cakep-cakep. Kita ada di rumah, pakai kucing dapur lagi guys. Tuh. Rasulullah itu sepanjang hidup tidak pernah mimpi basah kayak kita Pak. Rasulullah lahir udah disunat, jadi kita nggak pernah dengar cerita Nabi. Rasulullah sepanjang hidupnya kagak pernah angop, uap. Kalau kita kan Pak, kalau udah ngopi ya kalau uap Pak, jangan berbunyi ya, tutup. Wah, kata Nabi kalau kita nguap berbunyi itu setan kepikiran nawain kita. Tutup pakai punggung tangan, bukan pakai telapak tangan, punggung tangan. Tutupnya ya begitu ya, jangan pakai telapak tangan apalagi
pakai kaki. Lalu jajalin aja dah. Rasulullah sepanjang hidupnya tubuhnya tidak pernah ditemplokin laler. Kalau bini kita kan dilaler ya. Kalau pagi-pagi belum mandi, laler ini kayak ngejeblok. Wah. Rasulullah kalau tidur matanya doang, hatinya nggak tidur. Enggak, artinya tetap terjaga. Rasulullah kalau jalan ke depan matanya melihat ke depan sekaligus bisa melihat ke belakang tanpa nengok. Bahkan pandangan Nabi dan pendengaran bisa langsung tembus langit ketujuh. Makanya di depan Nabi nggak ada yang bisa ngomong. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Rasulullah dari kecil itu kalau jalan di naungi orang? Tahu? Kenapa? Apa karena Rasulullah takut kepanasan? Apa karena Rasulullah takut keringetan? Bukan. Sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu dinaungi awan ini ketika berjalan? Apa kata Rasulullah? Andai tidak ada awan ini, cahaya matahari akan bentrok dengan cahaya tubuhku dan akan membuat matahari meleleh. Tuh. Ada awan itu matahari kena tubuh Nabi itu langsung meleleh matahari. Ya Allah, itu keistimewaan Nabi. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yaqut bainal hajar. Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia biasa. Ibarat batu, Rasulullah berlian, kita batu kali. Berlian mahal kamu punya. Oh, kata kalau lagi susah lo terima aja sih. Lo punya berlian lo. Berlian segini udah punya. Emas punya emas. Itu kan sudah beli yang batangan tuh yang 0,25 gram punya. Nggak punya. Gue saya nyaranin ya, perhiasan itu kan tergantung yang pakai. Ibu dia pakai emas, pakai berlian, orang kagak percaya. Ih, kali sebulan. Coba ya, Nagitas Lakina. Biar katanya sebulan orang percaya itu emas, bener nggak? Dan nggak usah pakai gitu-gituan. Mas kawin dulu mana? Udah jual laki lo ya. Bu nih, Nabi itu bukan nggak bisa kaya. Nabi waktu menikahi Siti Khadijah konon mas kawinnya 200 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 20 juta berarti 4 miliar. Itu Nabi. Ibu dulu 3 gram ya. Itu tuh di prank doang. 3 bulan kemudian dijual sama lakinya. Ya, kesian dia. Makanya mas kawin tinggal Quran sejadah sama mukena itu udah berbola. Tuh. Rasulullah itu ibarat batu berlian, kita batu kali jauh. Pak nih, bapak-bapak, kata para ulama, ibu tahu nggak Nabi Yusuf nomor itu ganteng banget. Yang ibu-ibu megang apel sama pisau, Nabi Yusuf lewat, ngiris tangannya nggak berasa saking terpesona sama tampannya Nabi. Karena kalau ibu-ibu lagi megang bawang sama pisau, kaki lewat begitu ya. Nggak begitu, nggak terpesona bisa. Yang ada begini, ribet banget lu, belum masak lewat-lewatan baik ya bagus. Iya, memang begitu. Nih, Nabi Yusuf segitu gantengnya, ternyata gantengnya cuma seperempat gantengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kata para ulama, manusia laki-laki ini kita, semua yang diciptakan oleh Allah gantengnya ngambil dari Rasulullah. Cuma seperempat udah diambil Nabi Yusuf sendiri, kita 3/4 rame-rame. Dan mohon maaf ya kalau lagi itu ada yang mamanya kagak kebagian pisan. Nanti orangnya aneh. Ada tuh gantengnya Nabi, coba Bu. Orang mah kalau laki lagi tidur siang-siang mandangin kan. Kenapa ya? Jangan itu lu bener anak masih bilang. Pandangin.
Pandangin sambil berbisik, Bang, makasih udah jadi suami gua. Dulu lu bukan sapa-sapa, sekarang lu jadi suami gua, nafkahin gua sama anak-anak, nanggung dosa gua nanti di akhirat. Kecup keningnya sambil bilang I love you baby. Begitu apa kagak? Enggak begitu? Ini bapak dilihat tuh ngeliatin, kan bukan begitu ngomong. Bujuk dia bilang, bujuk dia mana? Malah dia ngorok tuh. Ini ngomong begini, kan? Ya. Itu apa bukannya ikutin Nabi? Ikutin Nabi ya berarti akhlak. Akhlak Nabi karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ya Al-Quran. Kita mah nggak bisa ngikutin punya Nabi, emang dia dari sononya. Kita mah nggak bisa ngikutin fisik Nabi yang sempurna, nggak bisa. Yang sekarang harus kita ikutin masuk terus banyak. Kalau emang kurang minggu depan mau lihat undang lagi. Ya biarin kan lumayan nenek hati-hati ya. Namanya gua biasa yang pada ngaji mah dekat sama meninggal. Masih mau lama nih itu. Pak masih mau lama itu. Saya juga pengen masih ada lihat sih, ada kali gitu nenek-nenek yang kaya di sini apa? Banyak yang kaya. Terkenalin saya, yang kira-kira pagi nikah Johor meninggal. Dari nenek. Zaman sekarang bu aneh-aneh ya. Dulu saya dengar ada di koran kami bujangan nikah sama nenek-nenek umur 71 Pak. Itu kan gempa tuh, viral. Tapi saya mah bukan punya yang saya tungguin. Saya pengen tungguin berita selanjutnya. Takutnya keracunan susu basi. Takutnya mati. Ya Allah, dunia udah mau kiamat. Ya nenek dapatnya berondong. Nah, udah bu, kalau udah nenek udah pada nikah lagi ya. Ya. Nih makanya kesimpulannya Bapak Ibu. Pertama, Allah menciptakan dua tokoh di awal penciptaan, dua tokoh protagonis dan antagonis. Siapa? Nabi Adam dan Iblis. Ini Iblis dulu Pak Bu. Namanya belum iblis waktu masih taat sama Allah. Waktu masih tinggal di surga namanya bukan iblis, namanya Azazil. Please tolong jangan buat nama gitu. Cakep nih Azazil, jangan. Itu nama iblis. Kalau mau ngasih nama anak duduk Pak Bu, tanya ulama, tanya kiai, tanya guru-guru kita. Jangan mentang-mentang ada di Quran lupa nama. Kalau mau kasih nama malaikat Jibril, Mikail, ribuan boleh. Tapi Munkar Nakir jangan. Malaikat Israfil pun jangan. Please buat dia doang itu mah. Kita paling sebelum mau beliau kan ya. Bukan apa-apa Pak, Bapak takutnya lagi dirawat kena penyakit jantung di rumah sakit, ditemenin sama istri Bapak ngomong, "Bang, Israfil nyampe loh." Maksudnya cucunya. Itu kira-kira kaget apa mati? Makanya jangan. Ya. Ngeri. Kita mau mudah-mudahan nanti ketemu malaikat Israel dalam bentuk terbaik. Amin. Husnul Fatimah. Amin. Ya Allah, makanya jangan sombong Pak Bu. Jangan sombong. Yang cantik, yang ganteng nggak boleh sombong. Yang pintar nggak boleh sombong. Yang kaya nggak boleh sombong. Yang punya jabatan nggak boleh sombong. Kita semua adalah buronan malaikat Israel. Nah, emang benar. Udah gitu pasti ketangkep kan? Ya kan? Kalau buronan polisi belum tentu ketangkep. Buronan malaikat Israel udah pasti ketangkep.
Malaikat Israfil mah tinggal nungguin surat tugas doang dari Allah. Itu daun yang namanya Sajdatul Yakin di pohon di langit sana kata Nabi. Itu tiap lembar daun kan tertulis nama kita. Itu kalau 40 hari sebelum meninggal daunnya gugur, ditangkap sama malaikat Israfil. Pasukan siap. Kemana komandan kita? Kampung Obat. Nah emang begitu kan kita. Berapa orang? 7 orang ini kalian. Langsung diikutin tuh. Itu saya bukan orang sini. Iblis dulu ibadah di surga namanya Azazil. Ibadahnya hebat. Imam Sufyan As-Sauri bilang tidak ada sedekah tanah pun yang belum dipakai sujud sama iblis. Malaikat hormat. Tapi kita tahu Allah cerita dalam Al-Quran ketika Nabi Adam diciptakan, Allah minta iblis sujud, iblis menolak. Aba wastakbar, iblis menolak dan menyombongkan diri, tidak mau sujud kepada Adam. Lalu diusir, dilaknat oleh Allah. Allah nanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku suruh? Iblis bilang, ana khairun minhu, aku lebih mulia dari Adam. Catat kalimat ini. Karena apa? Gara-gara kalimat itu Allah laknat iblis, diusir dari surga, divonis masuk neraka. Gara-gara makanya sombong yang udah rajin ke masjid biasa aja salah. Yang udah rajin ngaji biasa aja. Ditanya sama tetangga, mau kemana kok? Bilang aja, mau ngaji, ayo garang. Bukan kok, saya nyusul. Jadi tungguin, yang begitu mau berkata. Apa jawabnya saya wakil Pak? Lu ngaji aja kok. Lu aja belum tentu bener kuliah itu. Ya, coba bilang gitu. Kalau ada yang bilang begitu, balikin. Itu lu tahu, yang ngaji belum tentu bener kata. Yang penting jangan sombong ya. Mau kemana kok? Ih ngaji gua mah, mengeluh gak pernah datang. Masuk neraka lo. Loh, Pak, emang sejak kapan kita diangkat jadi panitia saudara? Gak boleh begitu, sombong namanya. Itu kayak iblis. Ya. Kesimpulan pertama, neraka pada akhirnya akan dihuni salah satunya oleh ahli ibadah yang sombong. Nah, itu yang ngaji aja bisa masuk neraka, Pak. Yang ngaji bisa masuk neraka gara-gara sombong, apalagi kagak ngaji. Ayo, Pak Bu, ini saya kasih tahu. Kita jangan cukup udah sholat, jangan cukup sering tahajud, jangan cukup sering sedekah, jangan cukup haji umroh bolak-balik. Rasulullah udah bilang, kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, ditolak sama Allah, nggak diterima. Dulu zaman Nabi mau ke masjid malam-malam, Nabi mau tahajud. Di dalam banyak sahabat tahajud. Di depan masjid Nabi mau masuk, ketemu iblis lagi ceramah keliling begitu ke dalam. Ada Rasulullah, iblis, ini kan udah akrab ya. Iblis, Nabi itu mau godain yang tahajud ya. Terus kok nggak jadi masuk? Saya takut ini namanya yang tidur. Takut. Nabi heran. Ente berani godain orang ibadah, takut sama yang tidur? Iya ya Rasulullah. Itu yang lagi pada tahajud ya Rasulullah. Kagak ngaji, kagak ngerti ilmunya. Kecil buat saya. Ini yang lagi tidur ahli fikih, tidurnya aja saya takut apalagi dia sendiri. Tuh, makanya para ulama bilang fa'inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu ahli fikih, orang berilmu jauh lebih ditakuti iblis ketimbang 1000 ahli ibadah. Makanya kagak cukup mengibadah doa, jika ngaji ngopi dulu. Ngaji, ngopi di pengajian makanya bagus saya mah. Kalau takut saya, ngaji bebas. Lu mau senderan silakan, lu mau selonjoran silakan,
angkot-angkotan silakan. Kenapa? Ya nanti udah pada tua, susah ngajak orang lagi, susah. Iya, makanya saya mau ngaji gak usah serius-serius, puyeng. Saya setiap bulan ngajar di Istiqlal pakai bintang ilmu Farokin. Mau saya ajarin itu, letak kalah. Empul kalah bu. Puyeng agak ngerti ilmunya, yang kedua puyeng tuh ada warisannya. Ya. So, yang kedua Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sama-sama diusir dari surga. Saya tanya, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara siapa? Oh, ada yang jauh loh. Gara-gara siapa? Siti Hawa. Yang jawab gara-gara iblis. Ngajinya belum banyak, mainnya belum jauh. Kata iblis begini, Adam, kan dia udah minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau ujian. Silakan. Adam, ini pohon yang Allah melarang deketin. Ini namanya buah. Percaya itu buah kulit? Yang percaya buah kulit dengan klaim iblis itu kulit yang namain iblis. Kulit artinya kekal. Adam, kalau kau makan buah ini, kau kekal di surga. Kata Nabi Adam, gua kagak percaya. Orang Allah melarang, iblis kagak nyerah. Siti Hawa dicoba. Hawa, ini buah kulit. Kalau makan buah ini kau kekal di surga. Ternyata Pak, perempuan mah emang dari dulu begitu, lebih senang dibohongin daripada jujur sakit hati. Betul? Makanya Siti Hawa dibohongin mau aja, bener kali Bang. Nah, Nabi Adam tidak mempan sama iblis, tapi tergoda sama bininya. Makanya hati-hati bini kalau udah ngerayu Pak, udah blender dan dompet jempol. Bang, lu ganteng banget hari ini. Tuh, hati-hati tuh. Itu tanggal muda biar kasih kita gajian. Tuh. Nabi Adam tergoda. Kenapa Nabi Adam tergoda? Beliau lagi bucin-bucinnya habis dinikahin. Makanya Rasulullah sampai bilang di akhir zaman tidak ada fitnah yang lebih besar daripada perempuan. Ini kata Nabi, bukan perempuan ini mah solehah. Ya, banyak Pak, banyak pejabat korupsi ujung-ujungannya buat sahabat. Banyak orang ngumpulin duit, dia banyak duit, ujung-ujungannya kawin lah. Aman bu, ini mah. Suami ibu aman saya. Orang takut bini semua. Tuh. Akhirnya Nabi Adam diusir dari surga. Tapi inilah yang membedakan dengan iblis tadi. Nabi Adam didakwa oleh Allah. Nabi Adam tidak merasa paling benar. Nabi Adam malah mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah suka sama orang yang ngaku salah. Makanya kalau salah Pak Bu, jangan nyalahin siapapun kecuali jangan termasuk iblis, termasuk setan. Ini gara-gara setan nih gue malas ngaji, gue nggak boleh. Salahin diri sendiri. Ya Allah, karena kebodohan saya, karena kezaliman saya melakukan dosa. Ampuni ya Allah. Itu. Maka kesimpulan kedua, surga pada akhirnya akan dihuni oleh ahli maksiat yang bertobat. Mau pilih mana? Jadi ahli ibadah yang sombong atau ahli maksiat yang bertobat? Pilih mana? Kita yang banyak dosa, ayo bertobat. Ini bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.